Oke, kita mulai dulu. Kita bahas soal-soal aja ya. Ada sistemnya bahas-bahas soal aja. Nanti kalau misalnya ada materi yang belum paham, yang belum dipelajari, kita pelajari. Ya, Pak. Sudah muncul? Udah, Pak. Oke, oke, silakan dari nomor satu. Banyak bilangan asli yang terletak di antara 400 dan 800 yang habis dibagi 3 adalah. 3 kerjain, Pak. Ya, dicari ya. Pak. Gimana, Queen? Aman? Bentar, Pak. Oke.
Pak Queen ingat sampai yang cari N-nya aja, Pak. Berapa depannya? N-nya 132,5. Hmm, kayaknya ada ini nih. Pakai apa? Barisan aritmatika. Oh iya. Bagus. Tapi sebenarnya begini, di barisan aritmatika itu kan kuncinya itu kan di ini ya, barisan aritmatika. Pakai rumus apa, Queen? eh UNA UN. tambah ya. Ya, oke. UN sama dengan A ditambah N dikurang satu dikali beda ya. Ya. Oke, berarti kuncinya ada tiga di sini. Ada UN, suku ke N, ada A, suku pertama, terus ada N ya. Sama Ya. B, beda. Kira-kira yang gini, dari antara 400 dengan 800, itu angka pertama yang habis dibagi tiga, angka berapa? Habis dibagi 3. 400 berapa? Kita kan mau cari ininya dulu, suku pertamanya dulu. 400 berapa yang habis dibagi tiga? 49. Bukan, 402. Coba lah. Oh, 402 kan habis dibagi tiga. iya iya Queen, iya. Queen tadi mulai U1-nya dari 409. 403. Oh, 403. Salah bagi tadi. Apa gimana? Kenapa Queen ngambil ininya? Suku pertamanya 403 tadi. Enggak tahu sih Pak, dari karena
di sini soalnya kan yang harus dibagi 3. Oh gitu. Tapi kalau Bapak bikin 402 udah ngerti ya kenapa 402 ya? Ya, oke. Nah, kan antara 400 dan 800. Berarti kita mulai, sebenarnya kan mulainya karena dia bilangan asli kan 401 dulu, baru 402. Yang kita cek ya, 401 kan bukan kelipatan 3 ya. Iya, Pak. 402 bilangan kelipatan 3. Berarti di sini kita punya A-nya sama dengan 402. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang UN itu kan suku ke N. Ya, Tapi juga bisa jadi ini menjadi suku ke terakhir. Suku ke N boleh, atau suku terakhir juga boleh. ya. Nah, maksud Bapak begini, eh, antara 400 dan 800 itu bilangan pertama yang kelipatan 3 adalah 402. Ini kan bilangan pertamanya ya, Ya, atau Pak. U1-nya. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke Queen, bilangan terakhir yang merupakan kelipatan 3. Eh, 7, 797. bukan. Bukan 797, hati-hati. 799, Pak. Bukan, tapi 798. Oh ya, Queen udah belajar ini, bilangan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Belum kayak, Pak. Belum ya? Jadi begini, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu gampang. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 3. Nah, jadi bilangan itu kalau habis dibagi 3, misalnya 402, ini habis dibagi 3. Kenapa? Karena 4 tambah 0 tambah 2 itu sama dengan berapa? 6 ya? Hmm. Nah, 6 ini habis dibagi 3 atau kelipatan 3. 798 tadi, 798. Kita jumlahkan. 7 tambah 9 tambah 8. Berapa itu? 24. 24. Nah, 24 kelipatan 3 nggak? Ya, Nah, berarti 798 pasti habis dibagi 3. Sekarang udah nangkap poinnya. udah, Pak. Nah, makanya. Berarti kan kita punya A-nya udah tahu 402, kemudian kita juga udah tahu bahwa UN atau suku terakhirnya sama dengan 798, 8. iya. Bedanya berapa? Bedanya 2. Bukan 2, tapi 3. Kan dia bilang kelipatan 3, habis dibagi 3. Oh, ya, iya, iya, iya. Iya kan? Berarti kan Hmm, nanti habis 402 pasti 405. Kan tambah 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 3 terus nih. Ya nggak? iya. Oke. Mau coba lagi lanjut, ulang lagi nyari? Ntar, Pak, coba ya. Coba dulu. Berarti UN-nya tadi 798, Pak. Ya benar. Suku ke N-nya 798. Tinggal kita cari si N-nya. Artinya suku terakhir ini suku keberapa sebenarnya? Hmm. Yang lain kan udah ada tuh. UN udah ada. N-nya 133, Pak. Iya benar. Bagus. Caranya sama ya. Nanti jadi 798 dikurang 402 sama dengan N dikurang 1 dikali 3. Benar. Ya, Terus berapa nih? 6, 9, 396 ya? ya 39. Dan kurang 1 kali 3. Queen, Queen kalikan ke dalam atau pindahkan tiganya ke kiri? Iya, kalikan ke dalam. Saran Bapak jangan dikalikan ke dalam. Kenapa? Karena itu cara yang kurang efektif. Hmm. Kan udah kita kalikan ke dalam, nanti ada pindah-pindah ruas lagi, terus ujung-ujungnya dibagi 3 kan. Iya. Nah, mendingan si tiganya ini pindahkan ke kiri langsung. Jadinya 396 bagi 3 sama dengan N dikurang 1. Ini bagi 3 kan 132 ya. Iya. Nah, ini langsung dapat N 133. Bapak bukan bilang ini ya, bukan bilang cara yang tadi salah, tetapi kadang-kadang kalau kayak kita cerdas cermat dan sebagainya, satu langkah aja itu menentukan kali. Iya, Pak. Nah, ya bisa dipahami? Bisa.
Ada yang mau ditanyakan atau udah bisa dilanjut? Enggak, Pak, udah bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nanti catatannya Bapak kirim ke ini ya. Manggil ibunya apa? Mama, Iya, Bunda, Pak. Bunda ya. Nanti Bapak kirim ke Bunda catatannya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi baru pemanasan. Queen ada dikasih ini sama Pak Adi. Diktat yang ini, yang dari siapa ya? Pak Edi Hermanto, kalau nggak salah pengarangnya. Ada nggak? Apa, Pak? Diktat dari Pak Edi Hermanto, nggak ada ya? Ini enggak ada sih, Pak. Nanti Bapak coba ini ya. Bapak coba kirim. Di sana sebenarnya ini sih, materi SMA banyak kan, tapi nggak apa-apa dipelajari dari sekarang aja. Iya, Oke, udah muncul ini soalnya. udah, Pak. Panjang sisi lingkaran terbesar adalah 10 cm. Ya. Oh, ini bukan lingkaran terbesar ya. Persegi maksudnya. Ini salah ketik. Oh, ya. Panjang sisi persegi terbesar adalah 10 cm. Pada gambar di bawah, total luas daerah yang diarsir yang dibentuk oleh kedua diagonal di dalam lingkaran dan kedua persegi adalah 26 cm kuadrat. Maksudnya ini, luas daerah yang diarsir 26. Pertanyaannya panjang sisi persegi terkecil adalah titik-titik. Jadi kan di sini ada beberapa buah persegi ya. Iya, Pak. Oke, silakan coba dicari dulu. Ini gambarnya simetri ya. Queen ngerti nggak arti simetri? Metri. Simetri. Dulu ngerti, Pak, tapi lupa. Jadi simetri itu kayak semacam kayak pencerminan ya. Maksudnya dilihat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama. Iya, iya, Pak. Nah, karena ini ada persegi dan ada lingkaran. Cara awalnya kayak mana, Pak? Belum kebayang. Belum kebayang ya? Bapak kasih ide ini aja. Pertama ini. Yang ini, Bapak kasih angka 1 sama 2. Nampak? 1 sama 2. Ini nih. Nih, yang lagi Bapak Ah, iya. tulis. Nah, 1 Udah, sama Pak. 2. Bapak pindahkan ke sini boleh ya? Boleh, Pak. Hmm. Terus yang ini 3. Bapak pindahkan ke sini. Hmm. Terus yang 4. Bapak pindahkan ke sini. Sama nggak sebenarnya? Sama sih, Pak. Nah, sama kan? Jadi, kemudian kalau kita arsir, ibaratnya ini kan udah nggak diarsir lagi nih yang udah Bapak kasih tanda angka tadi. Jadi Bapak Ya. pindahkan.
Oh ya, ini 3 kok ada di sini sih. Oh ya benar, 3-nya pindahin ke sini ya tadi. Berarti kan sekarang jadinya kayak gini yang diarsirnya. Ini diarsir, 2 diarsir, 3 diarsir, 4 diarsir. Ibaratnya sekarang gambarnya tuh ya kayak gini nih, lebih kurang liquid. Yang ini diarsir ya kan semuanya. Iya. Oh iya. Tambahannya yang kecil ini kan. Yang ini. Iya, Pak. Yang Heeh. ini belum dihitung. Nah, coba kira-kira gimana? Ingat dia ini persegi ya. Panjang Iya. sisi persegi terbesarnya itu 10. Oke, coba pikirkan lagi kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan. Ini 10 cm.
Gimana? Bisa? Queen? Belum, Pak. Belum ada ide? Ada, tapi apa ya? Kalau Idenya yang ada, Pak, tapi cara nyarinya tuh masih. bagian ini bisa nggak Queen nyari ininya, luasnya, yang ini? Berarti cari luas itu, Pak. Ya cari luas ini dulu, nanti kan ketemu luas yang ini. Nah, mencari luas yang ini kira-kira sama dengan apa? Tadi idenya kayak mana, Queen, mikirnya? Berarti kan sebelah sini, ini berarti 26 cm kuadrat tuh, Pak. Iya, jadi 26 cm kuadrat itu kan yang luas ini ya. Luas yang ini ditambah luas yang kecil ini. Heeh. Nah, sekarang kalau bisa cari luas yang ini, berarti kan lu bisa cari luas yang kecil nih. Kan sisanya kan? Ya nggak? Iya, Nah, kalau bisa cari luas daerah yang kecil, berarti kan kita nanti bisa nih memperkirakan panjang sisi persegi yang terkecil. Soalnya kan ada hubungannya nih antara luas ini dengan panjang sisi dari persegi yang terkecil. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke. Kira-kira ini berapa? Yang ini. Taruh. Bangunnya berbentuk apa? Segitiga. Hmm. Luas segitiga berarti yang dipakai ya. Oke, Pak. Luas persegi itu yang setengah, pakai yang setengah kali kali alas kali tinggi, Pak. Yang luas mana? Eh, rumus luas persegi itu setengah kali alas kali tinggi ya, Pak. Enggak, itu rumus luas segitiga. Setengah alas Eh, kali tinggi kan. iya Iya. segitiga maksudnya, Pak. Ah ya, setengah alas kali tinggi benar. Berarti alasnya pakai yang mana, Queen? Pakai yang ini ya. Iya, Pak, 10. Nah, tingginya Tingginya, berarti kan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Ya ya, enggak? iya, iya, Nah, Pak. berapa? 5. Iya benar, 5. Berarti luasnya berapa? 25, Pak. Oke, luasnya 25 ya. Ya, Otomatis luas daerah yang ini, yang segitiga kecil ini berapa? 5. Bukan 5, tapi 1. Kenapa, Pak? Kenapa bisa 1? Lah, kita baca lagi soalnya. Katanya ini kan eh, ada gambar kemudian ada arsiran ya. Ya, Luas daerah yang diarsir itu berapa? 26 cm. meter. Nah, 26 cm. Nah, luas daerah yang diarsir ini Bapak kelompokkan, Bapak gabungkan kemudian menjadi kayak yang ini. Kayak gambar di sini. Ya, Berarti kan luas ini Bapak kasih angka 1 lah ya. 1 ditambah luas 2 itu sama dengan 6. 26. Nah, luas daerah yang satu tadi berapa? Queen udah cari kan? Udah, Pak. Dapatnya berapa? 25 ya. 25. Berarti luas daerah yang kedua berapa? Otomatis sama dengan 1 cm. Kenapa? Kan luasnya 26 tadi. Ini. Oh iya, 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 Pak. Yang ini. Ngerti ya?
Iya, iya, iya. Nah, berarti kan kita udah dapat nih, Queen. Udah dapat luas segitiga yang kecil. Iya. Pertanyaannya kan ini, berapa panjang sisi persegi terkecil? Nah, coba lihat. Lihat lagi gambarnya. Ini luasnya 1 cm². Nah, kira-kira berapa? Ada nggak idenya? Mau nyari itunya. Mau nyari panjang sisi persegi terkecilnya. Ya, bentar. Mm-mm. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, coba lanjutkan. 4, Pak. Bukan. 1. Enggak. Kenapa bisa mikirnya 4? Nggak tahu sih, Pak. Tadi mikirnya keliling. Tapi, Enggak. Dia luas ya. Hubungkan sama luas. Jadi Queen lihat lagi. Ini bangunnya apa? Persegi kan? heeh, Kalau ini kan persegi. Terus, nah coba perhatikan ya. Yang Bapak tulis. Ini persegi. Luas yang ininya 1 kan? heeh. Ini luasnya 1. Bentar. Agak macet. Aduh. Bentar ya. Iya, Pak. Jadi kita pakai kayak ini tadi. Kayak Queen cari apa? Luas daerah yang pertama tadi. Maksud Bapak. Maksudnya ini. Ini luasnya 1. Sekarang pertanyaan Bapak, ini gambarnya gambar apa nih sebenarnya yang diarsir ini? Oh, Pak, share screen-nya belum muncul, Pak. Oh iya, astaga. Sorry, sorry. Wait. Oke. Udah muncul ya? Dah. Oke. Perhatikan, ini yang Bapak arsir ini. Ini kan perbesaran dari bagian ini ya, persegi kecilnya. Nah, luas yang ini tadi kan 1. Iya, Pak. Luasnya sama dengan 1. Ini bangunnya bangun apa nih yang diarsir ini? Segitiga. Segitiga, bagus. Nah, sekarang alasnya sepanjang ini kan? Heeh. Anggaplah alasnya itu sama dengan S. Tingginya berapa kira-kira, Win? 0,5. Bukan 0,5, tapi S/2 nggak? Iya. Ya kan? Heeh. Rumus luas segitiga apa? Luas segitiga katakanlah AOB ya. Ini AOB, yang mana A-nya di sini tadi. Ini A, ini O, ini B. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya sepanjang S, tingginya S/2. Ngerti? Alasnya S. Iya, apa, Pak? Si AB itu kan. Nah, tingginya kan S/2. Kenapa bisa S/2? Karena ini persegi. Iya, iya. Nah, berarti nanti dibagi 2/2 sama dengan 1. Ngerti, Queen? Ngerti, Pak? Nah, tinggal dikali ini. Kayak kali silang. S kali S/2 itu kan S²/2. Nah, 2 yang ini pindahkan ke ruas kanan berarti jadi 1 kali 2. 1 kali 2 adalah 2. S² sama dengan 4. Ngerti? Ngerti. Berarti S-nya berapa? S-nya 2. Ya, berarti panjang sisi persegi kecilnya sama dengan 2. 2. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Pak. Tadi di mana kenanya ragunya? Di pertama, Pak, tadi tingginya tuh gak kebayang, Pak. Baru kebayang ini persegi bisa Iya kan? Kan bagi agak 2. mirip dengan pas ini ya. Kita nyari yang luas pertama tadi kan. Yang Iya, dapat Pak. ini 5 tadi. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau soal geometri sih apa ya? Dibilang ribet kali nggak juga. Cuma ya harus ada ini, harus mampu membayang-bayangkan itunya. Iya, Pak. Karena kalau dilihat dari penjelasan kan sebenarnya nggak ada yang rumit kan. Iya, Pak. Nah, oke.
Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Queen udah belajar ini, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang mana tuh? Kuadrat. Fungsi kuadrat yang kayak 2x, misalnya kayak gini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 6. Kayak gini. Oh, udah, Pak. Udah belajar? Udah. Bikin grafiknya udah belajar atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Wah, bikin grafiknya belum belajar. Kayak mana ya? Ya mudah-mudahan bisa lah nanti. Soalnya soal berikutnya ini ada hubungannya sama itu. Sama fungsi kuadrat. Tapi biar Bapak jelaskan sedikit ya Queen ya. Biar nanti tergambar. Ini Ya. agak rumit soalnya. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang punya bentuk umum. Fungsi kuadrat. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya kan? Ya, Pak. Nah, contoh dari fungsi kuadrat itu apa? Ada banyak. Oh ya, di sini Bapak tambahkan keterangan ya. A, B, C-nya bilangan real, lalu nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat itu contohnya apa aja? Misalnya kita punya fx sama dengan 2x kuadrat, atau yang lebih gampang aja deh. X kuadrat dikurang 2x ditambah 8 misalnya. Atau nanti kita bisa misalnya punya fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, Ya, ini Pak. bisa juga. Nilai ABC-nya tahu ya? Tahu. Di nomor 1 itu nilai A-nya berapa? 1, Ya, B-nya min 2, C-nya 8. 8 ya. Oke, bagus. Nah, yang namanya fungsi, Queen, berarti kan ada fx, ada nilai x. Nah, Queen udah diajarin belum kalau fx itu sebenarnya sama dengan y? Fx sama dengan Y. Sama dengan nilai y? Enggak sih, belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, ini mau Bapak jelaskan ya. Jadi fx itu sama dengan y. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Karena ini materinya materi apa sih? Sebenarnya materi kalian sih. Cuma nanti Bapak mau masukkan tambahkan materi SMA biar nanti. Ini kan udah mau tingkat provinsi ya. Iya. Nah, jadi maksud Bapak begini. Apa itu definisi dari fx? Fx itu sama dengan y. Maksudnya apa? Contoh yang pertama tadi. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 8 ya. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti ini jadi apa? F0 kan? Ya, F0 sama dengan 8. Tahu ya 8-nya dari mana? tahu, Pak. Nah, kalau Bapak bikin x sama dengan 1, berarti F1-nya jadi berapa itu? 1 dikurang 2 ditambah 8, 7. 7 ya. Nah, dan kalau Bapak bikin misalnya x sama dengan 2, F2 berarti nanti jadi 2 kuadrat 4, 4 dikurang 4 habis 8 lagi ya. Ya, Nah, jadi kenapa Bapak bilang fx itu sama dengan nilai y? Karena begini, kalau nilai x-nya 0, kita dapat nilai fx-nya sama dengan 8. Berarti ini nanti titik apa ya? Titik koordinatnya adalah 0,8. Artinya apa? Kalau x-nya 0, fx-nya 8. Kalau di sini 1,7. Kalau yang ya. ini 2,8. Nah, hubungannya apa dengan bidang kartesius? Bidang kartesius sudah belajar ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, nanti baca-baca lagi ya di apa? Coba cari-cari di internet. Kartesius itu yang kayak mana, Pak? Yang ada ini, ada sumbu X, ada sumbu Y. Oh, udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya, ini namanya bidang kartesius. Maksud Bapak begini, kalau X-nya 0, Y-nya 8. Katakanlah di sini nih titiknya. Ya, Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Katakanlah di sini. ya. Kalau X-nya 2, Y-nya
8. 8. Nah, jadi nanti gambarnya lebih kurang kayak gini. Nah, Iya, ini. iya. Iya, udah, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Fungsi. Jadi fungsi itu kaitannya dengan grafik. Grafik itu di bidang kartesius. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bapak minta Udah, dibaca Pak. dulu sebentar. Baca-baca dulu sebentar karena ini ada lanjutannya. Iya, Pak. Lanjutannya agak ini, agak agak berat sedikit karena baru Lihat, belajar. lihat dulu bentar ya, Pak. Ya, oke. Masih kelas 7 kan? Iya, Pak. Nah, aman lah. Harus banyak-banyak belajar ini. Udah, Pak. Udah? Udah. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang ini, fungsi kuadrat itu bisa kita gambarkan ke dalam grafik, ya kan? Iya. Ini namanya grafik fungsi kuadrat. Nah, yang namanya grafik fungsi kuadrat itu bentuknya macam-macam, Queen. Ada yang bentuknya terbuka ke atas. Bentar. Jadi ada yang bentuknya terbuka ke atas dan ada yang bentuknya terbuka ke bawah. Terbuka ke atas itu kayak gini. Nah, dia selalu simetri ya, artinya kayak huruf U gitu. Nah, Iya. ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Nah, kapan terbuka ke atas? Terbuka ke atas itu jika nilai A-nya lebih dari 0. Ini kuncinya. Oh, Kapan terbuka ke bawah? Itu ketika nilai A-nya kurang dari 0. Oke, sampai di sini bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, sekarang Bapak mau ini. Kita coba lihat ya. Kita cek yang 2 di contoh tadi. Contohnya udah ini kan? Udah Queen catat tadi kan di buku? Udah, Pak. Nah, oke, sekarang Bapak mau ini, mau share ini yang lain. Bentar. Biar apa? Biar makin yakin belajarnya. Karena kalau nggak ditunjukkan secara langsung nanti ragu. Iya. Grafik apa ya? Grafik kalkulator. Desmos. Oke. Oke, Bapak minta Queen ini sebutkan nanti ininya, fungsi yang pertama sama fungsi yang kedua ya. Aduh, salah lagi share-nya. Bentar, bentar. Oke, udah muncul ininya, tampilan ininya. Udah ya. Udah. Udah, Pak. Bapak minta sebutkan fungsi yang pertama, fx sama dengan apa? Sama dengan x kuadrat apa tadi? X kuadrat Kurang kurang 2X tambah 8. 2x tambah 8. Coba Queen lihat gambar yang kita bikin ini. Nih, cocok nggak? Nih, terbukanya kemana? Ke atas. Ke atas kan? Nah, coba lihat. Kalau dia 0, ini 0, berapa? 0,8. Ya kan? Ya. 1,7, 2,8. Dan kalau kita lihat, Bapak kan bilang simetri tadi ya. Ini kan mirip kan? Simetri kan? Iya. Kayak di belah dua itu, ini kayak pencerminan jadi. Nah, itu dia maksud Bapak. Ini terbuka ke atas. Ada satu lagi. Yang kedua tadi fx-nya sama dengan apa? Fx sama dengan min. Yang kedua nggak dicatat sih, Pak. Oh, Min, ya. min Biar apa X ini? kuadrat kurang Min 2 2. tambah 3 ya, Pak. Enggak ini. Min 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 kalau nggak salah. Tambah 2 atau tambah berapa tadi? Tambah 2 Iya, sih. tambah 2, Pak. Oke, nah coba lihat. Terbukanya ke mana nih yang warna biru? Ke bawah.
Nah, ke bawah kan. Nah, itu dia perbedaannya. Tergantung nilai A. A. Nah, kayak sampai di sana paham? Paham, Pak? Oke. Kita balik lagi ke bagian yang tadi. Ini agak berat ya. Sebenarnya ini materi harusnya materi ini kayak satu bab. Tapi kayak mana lagi? Mau persiapan lomba kan. Jadi harus kayak bagian inti-intinya langsung Bapak ajarin. Ya, Pak. Terus, Kalau kayak tadi-tadi tuh udah belajar sih, Pak, di Kumon. tapi yang ini ya, A lebih dari 0, A kurang dari 0 belum ya? Belum, Pak. Nah, oke. Nah, tapi ada satu lagi, Queen, namanya itu diskriminan. Udah belajar diskriminan belum? Udah, Pak. Udah ya? Diskriminan apa rumusnya? Apa ya rumusnya, Pak? Ada diajarin ini nggak? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ada. Oke. Nah, sekarang yang mau Bapak bilang ini. Gambar ini juga tergantung dari diskriminannya. Jadi maksud Bapak, kalau diskriminannya kurang dari 0, diskriminan sama dengan 0, atau diskriminan lebih dari 0, itu beda-beda gambarnya. Jadi Bapak bikin 3 buah lagi. Ini Bapak ambil yang A-nya lebih dari 0 ya, Queen ya, yang terbuka ke atas ya. Ya, Pak. Jadi Bapak mau bikin ada 3 buah gambar. Nah ini, tergantung diskriminannya. Di gambar yang pertama, perhatikan apa bedanya. Ini memotong sumbu X di 2 titik, benar nggak? Ya, Pak. Nah ini kalau diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Hmm. Artinya dia nanti punya 2 buah akaril. Kalau menyinggung sumbu X atau berpotongan di 1 titik, itu ketika diskriminan sama dengan 0. Terakhir, Iya, Pak. kalau dia tidak menyinggung sumbu X, itu ketika diskriminannya kurang dari Dong. 0. Nah, kalau kita kaji lagi yang tadi, Queen, yang gambar yang tadi ya. Yang pertama tadi kita punya fungsi fx-nya sama dengan apa? X kuadrat Kurang kurang 2. 2x tambah 8 ya. Ya. Coba dicari diskriminannya apa? Berarti b kuadrat B, 4 4 kurang. kurang 32 ya. Ya. 32. Intinya negatif ya. Ya. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya apa? Dia tidak menyinggung sumbu. X. Nah, balik lagi. Coba kita lihat gambar yang kita bikin tadi. Kita lihat gambar kita bikin tadi. Dia menyinggung sumbu X atau enggak? Kayaknya enggak ya. Tadi masih ingat enggak gambar yang tadi? Eh, Nih. eh, Nah. Nih coba. Nampak. Ini kan sumbu X nih. ya. Nah, kan enggak sampai ke sumbu X kan? Ya. Nah, itu dia. A-nya lebih dari 0 terbuka ke atas, tapi dia enggak menyinggung sumbu X. Nah, Ya. sementara yang satunya lagi, ini di sini warna apa? Fx-nya ini. Ini diskriminannya berapa? Min 3 dikuadratkan 9 ya. 9. 9 dikurang 4 kali min 2 kali 2, itu positif ya? Ya. Berarti kan diskriminannya lebih dari 0. Coba Queen lihat gambarnya. Ini kan memotong sumbu X di 2 titik. Iya, iya, Pak. Nah, oke, udah paham? Paham. Nah, nanti ada hubungannya dengan soal yang mau kita bahas, gitu. Ada nanti hubungannya dengan soal yang mau kita bahas. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, Queen, yang Bapak bikin tadi. Ya. Kalau nilai A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, kayak di gambar ini. Nih, kalau Ah, A-nya lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0, maka ini disebut dengan definit positif. Definit sudah. positif. Nah, arti definit positif itu apa? Artinya adalah hasilnya selalu positif. Eh, Jadi mau masuk berapapun nilai X-nya pasti positif terus hasilnya. ya. Nah, sementara ada satu lagi, kalau A-nya kurang dari 0, A kurang dari 0, diskriminan juga kurang dari 0, artinya apa? Dia terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X. Benar nggak? Kayak gini. Ya. Nah, ini namanya definit negatif. Oke, paham ya bedanya ya? Ya, Pak. Artinya apa? Artinya mau berapapun nilai X-nya, hasilnya pasti negatif. Kayak yang nomor satu Ya. tadi lah. Queen mau masukkan berapapun nilai X-nya, pasti positif ini terus hasilnya. Ya, iya, Pak. Oke. Terlalu berat? Enggak. Oke. Silakan dibaca dulu agak 2 atau 3 menit sebelum Bapak kasih soalnya. Kita bahas aja langsung nanti.
Ini Bapak rekam ya, nanti kalau mau bisa Bapak ini bagikan filenya. Ya, Pak. Jadi nanti kalau mau muter-muter lagi, misalnya ada penjelasan yang kurang paham, diulang-ulang lagi bisa. Iya, Pak. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, rupanya kita belum bisa masuk ke soal karena ada materi lagi yang perlu kita pelajari. Ini materi SMA ya, tapi Bapak yakin insya Allah bisa. Materi SMA kelas 11. Siap ya? Ya. Oke. Jadi gini, Queen. Kalau kita lihat gambar yang tadi, Queen, yang definit positif sama definit negatif ini, kalau kita baca ininya ya, dari gambar grafik ini, Ya. ini nilai Y-nya, ini kan nilai Y ya, ini. Ya. Nilai Y-nya kan ada banyak nih, tergantung letak titiknya. Tetapi di definit positif, dia punya nilai Y minimum. Ya nggak? Nilai Y terendahnya ada di sini. Nih. Ya. Tapi Heeh. nggak punya Y maksimum. Kenapa? Karena ini selalu ini, ke atasnya tak Ya. terhingga. Nah, Ya. sementara kalau di definit negatif punya nilai apa dia? Nilai maksimum. Iya benar, Y-nya maksimum. Oke, sampai situ paham ya? Paham. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai Y maksimum dan Y Minimum. minimumnya ini? Tentu kalau kita mau cari Y maksimum atau minimum, kan kita harus cari dulu si X-nya itu berapa. Ya, Pak. Karena kalau dapat X-nya kan tinggal dimasukkan ke Fx. Ya nggak? Nah, ya. Oke. Memang agak berat, tapi tahan-tahan aja ya. Kamu lomba tingkat provinsi nih. Semangat, harus semangat. Besok ujian apa? Besok ujian bahasa Inggris sama olahraga, Pak. Oh, aman lah itu. Nah. Oke ya. Balik gini. Ada namanya turunan, turunan fungsi. Tujuan fungsi turunan itu apa? Guna dari turunan itu nanti banyak. Bisa mencari gradien dan sebagainya. Tetapi yang kaitannya sama soal yang mau kita bahas nanti ini mencari nilai maksimum dan minimum. Jadi turunan dari fungsi aljabar. Aljabar. Oke. Bapak akan kasih dalam beberapa soal, nanti ngerti tuh polanya. Ya. Misalnya soal pertama, fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Kalau disuruh mencari turunannya, jadi turunan itu Queen, lambangnya f aksen x. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, maka f aksen x sama dengan, perhatikan polanya. Ini kalau diturunkan sama dengan 3 dikali 3, x-nya yang awalnya pangkat 3 kita kurangi 1. Kenapa gitu, Pak? Itu aturan turunan. Oh, Berarti sama dengan 9x pangkat 2. Oke? memang harus dikali 3, Pak. Ya, karena ini pangkatnya 3 di sini. Coba perhatikan yang berikutnya. Min 5x kuadrat kalau diturunkan jadi berapa? Min 5 Kali kali 2. 2. X-nya dari pangkat 2 1. Kurang kurang 1. 1. Nah, jadinya berapa? Min 10 X X. pangkat 1. Nah, oke. Ya. Kemudian ditambah. Nah, kalau ada 4x, ini X-nya pangkat berapa nih? Pangkat 1 ya? 1. Berarti 4 kali 1. X-nya 4. pangkat 1 kurang 1. Ya, 4 kali 1, 4. X pangkat 0 itu sama dengan 1 kan? Ah, Nah, yang ini 3 ini turunannya 0. Berarti jawabannya ini. 9x kuadrat dikurang 10x ditambah 4. Silakan dipahami dulu. enggak. 3-nya 0, Pak. Kenapa 0? Iya. Oke. Ini ada huruf X enggak setelah 3? Enggak. Terlihat tidak. Tetapi sebenarnya kalaupun ada, ini 3x pangkat berapa? Pangkat 1. 0. 0 dong. Oh, 0. Iya, Iya ya. enggak? Nah, Ah, jadi ini apa? 3 kali 1. 0? Enggak dong. Kali pangkatnya. Kalau Oh, turunan. iya, iya. Nah, Iya, iya. jadinya 0. Makanya 0. Bisa pahami ya? Bisa. Jadi kalau angka biasa, kalau konstanta diturunkan itu 0. Iya. Berarti kalau 4x turunannya 4. Kalau 5x turunannya 5. Kalau min 7x turunannya 7 gitu. Iya. Gampang ingatnya ini ya kalau X-nya pangkat 1. Bisa Ya. dipahami? Bisa. Bapak tambah satu soal lagi. Bisa nggak aku nurunkan? Cari turunan ini. Fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah x dikurang 1. Cari turunannya.
Berarti min satu tuh turunannya nol, Pak. Nggak perlu Iya, benar. dibuat. Iya, benar. Dapat turunannya. Pak. Berarti 20x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 14x tambah 1. Bagus. Oke, udah ngerti ya. Udah. Ini namanya turunan fungsi aljabar. Nah, jadi ada jadinya lagi nih. Jadi ada teori kayak gini. Fx itu bernilai maksimum atau minimum. Jadi bisa maksimum, bisa minimum ketika nilai dari f aksen x-nya sama dengan 0. Ini teorinya ya, Queen-nya. Ya. Ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, hubungannya dengan yang tadi apa? Kan kita tahu tuh kalau dia definite positif punya nilai minimum, definite negatif punya nilai maksimum. Maksimum. Kalau mau cari nilai y-nya, kita harus dapat nilai x-nya dulu. Contoh di yang ini tadi, di nomor 1 tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Kita kan udah tahu nih, a-nya lebih dari 0, diskriminannya kurang dari 0. Artinya 0. definite apa? Definite positif ya. Ya. Berarti dia punya nilai apa? Punya nilai y Mum. minimum. Oke, bagus. Nah, misalnya Bapak kasih contoh soal lah. Tentukan nilai minimum apa tadi? Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 8 ya. Iya, Pak. Masih ingat gambar yang tadi nggak? Di gambar yang tadi kan tahu tuh kita tuh nilai y minimumnya. Atau udah lupa? Iya, minimum. Iya. Yang itu gambar yang Ingat. di Google tadi. Ingat, Pak. Berapa titik minimumnya tadi? Titik minimumnya tadi 2 atau 3 ya? Kayaknya berapa ya? 1,7 ya berapa? Atau kita bikin lagi lah. Nggak apa-apa. Jadi ingat lagi. Jadi kita pakai ini, pakai kalkulator grafik sama ini cari manual, nanti harus sama. Udah muncul ya? Nah. X sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 8 ya. Ya. Nah, coba lihat dari gambar ini. Kan dia definite positif, punya nilai minimum. Nampak nilai minimumnya Ya. di mana? Di sini. Nampak, nampak, Pak. Berapa nilai minimumnya nih? 1. Bukan 1. X-nya 1, tapi nilai minimum Y-nya. Kan yang diminimumkan itu nilai Oh ya, FX 7, 7. 7 kan. X-nya berapa? 1. Nah, berarti ini kalau kita pakai gambar itu 1,7. Coba kita pakai teori yang tadi. 1,7 nggak jawabannya? Nah, balik lagi ke sini ya. Ini. Ingat tadi nilai minimum fx-nya sama dengan 7 ya jawabannya ya. Iya, Pak. Titiknya 1,7. Nah, sekarang kita pakai teori tadi. Apa katanya? Fx bernilai maksimum atau minimum ketika apa? F Aksen turunan x-nya sama dengan 0. 0. Nah, sekarang Bapak minta. Coba dicari f aksen x-nya dulu. Queen. Oke, dari yang mana, Pak? Yang ini. Kan yang kita mau cari ini. Oh, ya. Hmm. Turunkan aja. X kuadrat turunannya apa?
Min 2x turunannya apa? 8 turunannya apa? Dua X kurang 2. Bagus, 2x kurang 2 ya. Turunannya kan 2x kurang 2. Kita kembali lagi ke teori. Katanya apa? Fx punya nilai maksimum atau minimum ketika turunan dari fx sama dengan 0. Berarti 2x kurang 2 ini harus sama dengan 0. 0. Sekarang kalau 2x kurang 2 sama dengan 0, x-nya berapa, Queen? X-nya 0. Oh, masa 0? Coba lihat. 2x sama dengan 0 tambah 2. Berarti 2x sama dengan 2. Ya kan? 1. Ah, ya. Berarti x-nya sama dengan 1 kan? Nah, berarti nilai minimumnya ketika x sama dengan 1. Oh iya, iya. Berarti f minimumnya apa? F minimum sama dengan f 1. 1. Nah, masukkan ke sini. Ke fungsinya tadi. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah 8. Ini paham, Queen ya? Bagian yang ini. Paham, Pak? Nah, 1 kuadrat adalah 1. 1 dikurang 2 ditambah 8 berapa? 9. Aha, 7, 1, 7. 7. Ah, berarti F minimumnya 7. Pas nggak dengan gambar tadi? 7. Pas. Ah, ya. X-nya 1 nggak? X, iya, Pak. Nah, kan sama. Itu dia cara. Oh iya, iya. Jadi kalau kalau kalian bisa cari ini, kalau tahu teori ini, jadi lebih enak ngerjakan soal. Iya. Dibandingkan harus pakai cara lain ya. Kalau cara lain nanti muter-muter. Jadi tinggal ini. Saran Bapak untuk apa? Sekarang ini coba di ini dulu lah. Dipahami yang ini dulu konsep-konsep yang tadi. Definit positif, definit negatif, sama apa tadi? Turunan ya. Iya. Turunan fungsi aljabar sama ini. Fungsi bernilai maksimum atau minimum ini. Mungkin soalnya ini Bapak kasih dulu ke Queen nanti coba dikerjakan aja. Oke, Pak. Untuk tugas atau apa gitu. Kalau kita bahas sekarang nanti terlalu berat materinya. Ini udah materinya udah banyak. Masuk lagi ke soal nanti berat. Iya, Ada Pak. pertanyaan nggak sampai di sini? Enggak, Pak. Kalau sekarang Bapak kasih soal yang kayak gini ya. Ya. Pertanyaannya tentukan nilai minimum dari. Oh ya, Bapak mau tanya ini nanti. Tentukan nilai minimum dari berapa ya bagusnya? Berarti 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. 4X. Ini definit positif nggak? Positif. Terus. A-nya lebih dari 0, diskriminannya gimana? Determinannya 16. Kurang 3, kurang besar kali kan dikurangnya. Ya. Berarti diskriminannya negatif kan? Iya, Pak. Berarti definit positif kan? Iya. Nah, definit positif artinya punya nilai minimum. Silakan coba dicari nilai minimumnya. Pakai teori yang tadi. Cari ini dulu, cari nilai X. Ini step satunya. Sudah dapat nilai X. Baru substitusikan. X-nya 0,5, Pak. Oke. Itu kebiasaan di SMP ya. Mulai dari sekarang nggak usah bikin berkoma. Tadi kan dapat 4/8 ya. Iya, 4/8. 1/2 aja pakai. 1/2. Ya karena kalau berkoma agak kurangi ya dari sekarang ya. Iya, Pak. Di SMP emang kita terbiasa bikin berkoma-berkoma tapi ini pecahan aja.
Bahkan jawaban dalam pecahan nggak apa-apa kalau di Olimpiade. Ya. Oke, bagus. Udah dapat X-nya sama dengan 1/2, tinggal dicari nilai minimumnya. Tujuh, Pak, di Ya, FB. bagus. Dapat 7 ya. Ya. Berarti nilai minimumnya sama dengan tuh 7. Oke, udah ngerti? Dah. Udah. Oke, nanti ini soal yang berhubungan dengan ini Bapak jadikan sebagai ini. Boleh dikatakan kalau dibilang tugas sih nggak tugas juga, tapi nanti bisa Queen pikirkan sendiri. Kita bahas satu soal lagi lah. Ini. Ya, Masih sanggup? masih. Masih kan? Kuat kan? Masih, Pak. Tetap. Bapak mau kasih ini soal susah-susah gampang sih ini. Nih, oke, coba lihat. Udah muncul soalnya. Dah. Pada SEA Games 2023, setiap keping emas bernilai 4 poin, perak 2 poin, dan perunggu 1 poin. Ya. Kemudian negara Anggrek mendapat poin 420. Sementara total medali yang diraih negara Anggrek artinya emas ditambah perak ditambah perunggunya itu sama dengan 150. Pertanyaannya, misalkan N menyatakan banyaknya medali emas yang mungkin. Jadi nanti emasnya itu bisa sekian, bisa sekian. Misalnya Heeh. bisa 20, bisa 21. Ada berapa banyak gitu. Karena pertanyaannya itu, tentukan banyaknya nilai yang mungkin untuk N. Ada berapa banyak nilai N yang mungkin. Oke, bisa dipahami maksud soalnya? Cak. Oke. Biar lebih seragam, biar lebih terarah mengerjakan soalnya, Bapak mau bikin ini. Kita misalkan dulu ya, banyaknya emas itu sama dengan X, perak, Y, perunggu, Z. Oke, biar nanti ini pas ngerjakan lebih terarah. Ya. Oke, coba dicari dulu. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Berarti tugas Queen ini, nyari si X-nya itu maksimumnya berapa, kira-kira minimumnya berapa. Nggak ada hubungan sama yang tadi sih mungkin. Oke. Oke, coba lah. Bentar, Pak. N ini apa, Pak? Jadi gini, katanya apa di soal? Kapan pertama kali muncul kalimat N di sini? Misalkan Bisa. N menyatakan banyaknya medali emas yang mungkin diperoleh oleh negara Anggrek jika diketahui informasi tersebut. Jadi maksudnya Oh, nilai N itu bisa 20 emasnya, bisa dua iya, puluh iya, satu. iya. Ada berapa banyak N-nya itu gitu. Iya, Pak. Oke.
Gimana? Udah ada ide, Queen? Udah, Pak. Hmm. Lihat ya, di sana ada 2 poin penting, ada total poin sama total medali. Ya, berarti 4X tambah 2Y tambah Z 420 kan, Pak? 420. Oke, bagus. Ya, ya, benar. Bikin model matematikanya dulu. Satu lagi nih ya, X tambah Y tambah Z. Ya, 1950. Baru dikurangin, Pak. Oh, mau di ini ya, eliminasi ya? Ya, Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Udah dapat. Berapa tadi dapatnya? 3X. 3X tambah Y sama dengan 270. Oke, 270. Oke. Ini belum dilanjutkan ya, yang bagian ini? Belum, Pak, baru sampai sini. Oke. Ada ide nggak kira-kira? Oh ya, ingat ya bahwa X, Y, Z-nya bilangan bulat, ya nggak? Elemen X. bilangan bulat, ya kan harus bulat dan lebih dari atau sama dengan 0. Nggak boleh negatif. eh, Ya nggak? Jumlah medalinya itu kan harus bulat. oh iya, iya. Nah, 0 boleh nggak? Boleh aja. Nah, kira-kira gimana? Tapi ingat ya, ada batasan di sana. X tambah Y tambah Z-nya 150. Ada ide, Queen? Ada, Pak. Dapat. Gimana? Tunggu tak, ntar, Pak. Oke. Oke. Pak, berarti bisa dibikin 420 kurang 4X kurang 2Y lebih besar dari sama dengan 0, Pak. 420.
kurang 4x kurang 2y lebih besar sama dengan dari 0. Oh ini ya, karena ini sama dengan Z ya? Ya, Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Ini ibarat apa ya? Kepingan-kepingan puzzle-nya udah benar. Tinggal gimana caranya ngolahnya lagi. Ini bakal dimanfaatkan juga nanti. Tapi gimana cara ngolahnya lagi nih? Lanjutin ini bisa? eh, Lanjutin bentuk yang ini, yang terakhir ini. itu Pak, disederhanakan. Bagi dua gitu ya. Ya, Kalau dibagi dua kan nanti jadi 210 dikurang 2x dikurang y. ya. Terus apa lagi? 2x tambah y kecil dari sama dengan 210. Terus Terus yang total modalnya dibikin Z sama dengan gitu bisa juga kan, Pak? bisa, nggak ada masalah. Setelah tuh kurang paham, Pak. Kurang ini ya, kurang. Tapi ide ini udah bagus loh. Apa? Queen. Mungkin bisa juga ya. Bisa juga nanti gini. Queen bikin, kan ini udah dapat 2x ditambahi kurang dari sama dengan 210 ya. Ya, Ini bisa diubah menjadi ini. 3x ditambah y dikurang x kurang dari sama dengan 210. Sama nggak? sama. 3x tambah y itu apa? 270 kurang x. Nah ini. Paham? Paham. Nanti dapat 270 dikurang 210 kurang dari sama dengan x. Atau x-nya besar dari atau sama dengan 60. Artinya apa? Medali emas minimalnya 6. 60. Ah, tinggal cari maksimalnya. Ya nggak? Ya, Mungkin nanti dapat X-nya kurang dari sama dengan sekian. Tetapi kendalanya kalau kita cari kayak gini ya, katakanlah nanti dapat kayak gini, misalnya X-nya itu lebih dari atau sama dengan 60, kurang dari sama dengan 90. Berarti kan medali emasnya nilai X yang mungkin itu kan ada 31 ya, iya, iya, Pak. dari 60 sampai 90. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa jamin nih, misalnya kalau X-nya sama dengan 65, jangan-jangan nih, nilai Y dengan nilai Z-nya nggak ada yang memenuhi. Ya, Iya kan? oh, Ngerti ya maksud Bapak ya? ngerti-ngerti, Pak. Nah, artinya apa? Kita harus pastikan dulu bahwa Y dan Z-nya ada yang memenuhi. Kalau cara ini mungkin benar, tetapi kayak Bapak rasa agak ini. Harus dipastikan lagi nanti si Y dan Z-nya ada yang memenuhi. Tapi gini, karena waktu udah mau setengah 6, ini. Coba lihat di bagian ini aja. Di 3X ditambah Y sama dengan 270. 3X ini kelipatan 3 nggak? Iya, Pak. Kelipatan 3. 270 Iya, kelipatan 3. Apa kesimpulannya? Si Y-nya itu harus kelipatan 3. Oke, Y harus kelipatan 3. Akibatnya apa? Karena Y kelipatan 3, kita misalkan Y sama dengan 3 kali Y0. Iya kan? Oh, Misalnya, iya. nah, yang mana nilai Y0-nya lebih dari atau sama dengan 0. Y0 elemen bilangan bulat. Oh, Berarti ini kita punya apa? 3X ditambah 3Y0 sama dengan 270 atau dibagi 3 ke 2 ruas jadi apa? X ditambah iya, Y0 sama dengan 90. 90. Ya. Atau kita punya X sama dengan 90 dikurang Y0. Bisa dipahami? Sah. Oke. Ini syarat yang pertama. Oh enggak, ya, ini yang pertama.
Yang kedua apa? X tambah Y tambah Z-nya kan 150 nih. Ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 150. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 150. Ya kita substitusi lagi. X-nya jadi 90 dikurang Y0. Ditambah Y. Y-nya tadi apa? 3Y0 kan? Ya. Tambah Z sama dengan 150. Nanti Bapak rasa Queen bisa cari sendiri. Nanti dapat Z sama dengan 60 dikurang 2Y0. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kita udah punya syarat Y0-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Ya. Nah, ini yang Bapak bilang. Idenya sebenarnya seperti ini, Queen. X itu 90 dikurang Y0. Z-nya 60 dikurang 2Y0. Artinya apa? Berapapun nilai Y0-nya pasti ada nilai X. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, itu. Sementara kalau dipakai cara yang tadi, kita kan nggak bisa jamin ya. Nggak Iya, bisa iya. jamin berapapun nilai X-nya ada nilai Y. Kalau ini kan udah pasti. Artinya apa? Ya. Walaupun di sini kita mau cari nilai X, soal ini kita ubah mencari nilai Y yang mungkin. Kenapa? Berapapun banyak nilai Y, sebanyak itu juga nilai X yang mungkin. Benar nggak? Oh, Iya kan? iya, Pak. Nah, nangkap ya? Tangkap, Pak. Nah, balik lagi. Tadi kan ada syarat di awal tadi, Queen. X, Y, Z-nya lebih dari atau sama dengan Oh, 0. Nah, kita mulai dari yang ini aja dulu. Dari yang pertama ini. X lebih dari atau sama dengan 0. X-nya apa? 90 dikurang iya, 0. Y0. Lebih dari atau sama dengan 0. Atau dapat nanti Y0 lebih dari sama dengan, sorry, 90 lebih dari sama dengan Y0. Atau Y0-nya kurang dari atau sama dengan 90. Bisa dipahami? Bisa. Ini yang pertama. Dari syarat yang ini. Z lebih dari sama dengan 0. Z lebih dari atau sama dengan 0. 60 dikurang 2Y0 lebih dari atau sama dengan 0. Kayaknya nanti bisa dicari. Dapat Y0 kurang dari sama dengan 30. Benar? Iya, Pak. Nah, di sini kita punya 3 buah syarat. Ini syarat pertama. Y0-nya lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Syarat kedua. Kemudian ada syarat ketiga. Nah, nilai Y0 itu harus memenuhi ketiga syaratnya. Jadi kita bikin di garis bilangan. Udah ada belajar garis bilangan? Oke. Udah. Nah, ini Udah, 0, Pak. 0, ada 30, ada 90. Kata syarat yang pertama, Y0-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? Iya. Nah, berarti ini kita arahkan ke kanan. Ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua, Y0 lebih kecil dari sama dengan 90. Ya, ini dia. Kiri. Yang ketiga? Y0 kecil dari sama dengan 30. Oke. Yang kita cari yang memenuhi ketiga syarat. Berarti apa? Yang bagian ini enggak? Yang memenuhi ketiga syarat. Kenapa gitu, Pak? Karena syarat pertama ini. Ke kanan. Yang kena sama Oh, ketiga-tiganya. iya, Yang iya, kedua iya. ini. Nah, kan satu-satunya daerah yang kena sama ketiga-tiganya kan yang ini. Ya kan? Oh, iya, Pak. Berarti apa? Y0-nya berada di antara 0 sampai 30. iya, 0 sampai 30. Ada berapa nilai Y0? 30. Ada 31. Oh iya, dia satu. Ya, karena ada 0 kan? Nah, Karena ada 31 nilai Y0, sementara X apa tadi? 90. Dikurang Y0. Ya Nah, kan? ya, Berarti ada berapa buah nilai X? Ada 90 kurang 31. enggak? Ada 31 juga. Oh ya, Kenapa? Kenapa iya kira-kira? karena Coba lihat lagi ya. Y0-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai bisa 30. ya 10. Kalau Y0-nya 0, X-nya berapa jadinya? 90 kurang 0. Ya enggak? Gini loh. Kalau Y0 sama dengan 0, maka X 90 sama kurang dengan 0. 90 kurang 0. Kalau Y0 sama dengan 1. 89. Nah ya. Dan seterusnya. Nanti Y0 terakhir ada berapa? 30 kan? 30. Nah, X-nya jadi berapa? 90 dikurang 60. 30, ya 60. Berarti 60, mulai dari 60 sampai 90. Ya nggak? Ya, Nah, ada semua nilai X. Nah, sama dengan ini tadi. Tadi kan kita ada dapat ini kan. Si X-nya itu minimal 60. Bisa dipahami? bisa, Pak. Nah, karena ada 31 nilai Y0, berarti nilai X-nya juga 30.
1. Apakah ada nilai Z-nya juga? Ya, ada juga. Karena Z apa? Z itu 60 dikurang, 2Y0. ya nanti tinggal dimasukkan aja. Berarti pasangannya kayak gitu nanti. Kalau apa? Ibaratnya kalau Y0-nya sama dengan 0, maka nanti X, Y, Z-nya, X-nya tadi dapat 90, sorry, 90. Y-nya kan 3Y0 ya? Iya, Pak. Berarti 0. Z-nya apa? 60 dikurang 2Y0. 60 dikurang 2 kali 0, ya 60. Nah, coba lihat ini. 90 tambah 0 tambah 60, 150 nggak? Iya, Pak. Nah, 4 kali 90, 360. Tambah 0, tambah ini nilainya 1 tadi 60. Nah, 420 nggak poinnya? Iya, iya, Nah, Pak. itu nih maksud Bapak. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Nah, berarti ada 31 nilai X. Oke. Karena nilai X adalah nilai sama dengan nilai Rumus N. Nah, ya. Berarti banyaknya nilai N adalah 30. 90. Hah? Banyaknya nilai N yang mungkin. 31 dong. Oh, Kan dari 60 sampai 90 tadi. Ada berapa iya, banyak? Ada berapa banyak nilai X-nya? Yaitu. iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bisa dipahami? Nah, Udah jam berapa nih? um, 5:30 ya? Udah dulu ya? Nggak apa-apa ya? nggak apa, Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini ada Ya, Bapak rekam, nanti Bapak mungkin bisa Bapak bagikan. Catatannya juga Bapak bagikan nanti di iya, WA. Pak. Oke, tetap semangat ya. Yang tadi Iya, jangan Pak. lupa dipelajari sama nanti Bapak kasih file. Dia nomor 3 tuh. Coba Iya, langsung kerjakan. Kalau nggak ada halangan, insya Allah besok kita bahas. iya, Pak. Oke, Queen, terima kasih ya. Semangat terus.